Oke, halo Pecar Squad, kembali lagi di Pecar Corner. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang akan membahas suatu topik menarik saat ini, yaitu terkait dengan e-sport. Nah, apa itu e-sport, bagaimana penyelenggaraannya, apa keuntungan, dan apa yang harus kita perhatikan terkait e-sport ini nanti akan kita gali dari narasumber kita kali ini. Sudah hadir di samping saya mahasiswa Prodi TI G18, Juan. Saya Sehat, silakan, alhamdulillah. perkenalkan dulu dirinya gimana. Nanti biar pemirsa tahu. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya John Anda. Saya dari Prodi Teknik Informatika Generasi 18 dan sekarang saya lagi semester 6. Terima kasih. Semester 6 ya. Iya, Berarti memang masih aktif ya sebagai masih. mahasiswa ya. Oke. Nah, sekarang ini kesehariannya apa? Selain dari perkuliahannya pastinya masih padat, apalagi keseharian juga. Karena saya menceritakan tentang e-sport untuk mengadakan kegiatan sehari-hari itu palingan mengadakan turnamen khusus kampus PCR. Karena sekarang lagi pandeminya, karena kita membuat turnamen tuh untuk mahasiswa kampus saja. Tapi kalau nggak ada pandemi, kita membuat acaranya tuh berbentuk offline, bisa ngundang-undang mahasiswa atau tingkat pelajar juga. Oh, berarti masih jalan ya untuk sampai sekarang ya. Berarti terakhir buat turnamen Minggu, hari Minggu kemarin, hari Minggu kemarin. Pesertanya cukup banyak. pesertanya lumayan banyak. Karena memang pasti apalagi gamenya apa? Nah, ya gamenya apa nih? Gamenya itu Mobile Legend. Mobile Legend. Iya. Hanya itu atau ada game yang lain ini kan? Karena saya memang lagi dibantu sponsor development dari Mobile Legend, jadi saya ngadakan turnamen Mobile Oh Legend. gitu. Oke. Oke. Sekarang untuk sampai sekarang kira-kira udah mengikuti berapa turnamen juannya, prestasinya apa-apa aja, terus pernah bergabung di tim apa, begitu mungkin bisa diceritakan. Karena di PCR ini kan baru-baru membuat komunitas Caltex Riau Esport, jadi namanya itu bisa disingkat CRE. Oh, CRE, Nah, oke. jadi turnamen turnamen ini yang diadakan oleh CRE berkembang pada bulan Februari kemarin di pertengahan pas bulan Ramadan. Turnamen yang pertama diadakan tuh turnamen Ramadan pas saya keterima MSL. Waktu di awal turnamen itu lumayan banyak tim yang mendaftar, kurang lebih 25 tim, Oh, 25 dua tim ya. puluh lima tim kali 5 dapatlah 120. Oh iya, cukup 115 banyak berarti ya. peserta. Iya, iya, iya. Sebelum turnamen Ramadan tuh waktu turnamen BEM diadakan paling banyak peserta yang didaftarkan 45 tim. 45 45 tim. tim kali 5 peserta itu memang mahasiswa untuk PCR. Itu tuh PCR aja. Iya. Wah, berarti cukup banyak juga berarti peminat e-sport di PCR ini ya. Cuma mereka kayaknya underground ya. Mereka nggak Iya. nggak naik kayak yang lain-lainnya berarti ya. Ada juga teman-teman yang berminat di bagian e-sport PUBG, Valorant, dan game lainnya. Oh iya, iya. Tapi yang paling banyak di mahasiswa PCR ini kayak Mobile Legends aja. Oh, memang cukup banyak. Oke. 45 peserta berarti 45 tim berarti cukup besar juga berarti eventnya ya. Nah, kenapa bisa masuk ke dunia e-sport? Oh, sayanya masuk di dunia e-sport tuh udah dari SMP. Hmm. Untuk udah cinta tentang tentang game. Pertama kali saya memainkan game tuh Point Blank, belum ada Poin masa-masa blank Mobile Legend tuh. masa lalu. Nah, itu Lost Saga, Losaga Lost Saga, follow game-game lainnya kayak FPS gitu ya? Enggak ya? Atau main apa MMORPG juga ya? banyak-banyak game kayak MMORPG, Oke. kayak FPS, semua game ada saya mainkan. Tapi Berarti anak warnet ya? dulu ya ada Anak warnet warnet ya? ya. Oke. Ya. Juan anak warnet dulu nih. Jadi ketika di kampus PCR mereka bisa naik jadi ininya e-sport. Jadi yang anak warnet jangan merasa down, tapi harus perhatikan juga. Enggak semuanya main-main game terus. Tengok Juan. Nah, Juan gimana dulu membagi waktunya? Kalau Karena saya, itu pasti kesannya kalau orang tua atau kawan lihat kan cuman main aja terus kan. iya. Nah, kemana-mana ada uang main ke warnet, ada uang main ke warnet. Nah, itu gimana tuh manage-nya biar itu nggak hanya sekedar main-main aja gitu. Kalau saya pribadi waktu SMP itu saya hobi game, tapi nggak cuman memainkan game aja. Oh, Tapi oke. saya dalam game itu bisa berbisnis kayak Point Blank, Lost Saga tuh. Kalau Lost Saga di tahun itu saya sebagai joki akun, membantu akun orang tuh untuk Untuk naik ya, naikkan untuk naik upgrade level up ya. gitu. Ya, Oh, oke. itu waktu di SMP saya
lumayan banyak dapatkan uang dari game itu, teman-teman bayarkan saya. Dari SMP saya udah dapatkan uang kurang lebih 3,5 juta. Itu memang dari hasil saya sendiri itu. Per bulan. Enggak per bulan Tapi maksudnya. per ini ya, setiap kali ada request, Iya. cuan ini kan, dan juga udah dapat cuan dari situ ya. Heeh. Itu tipsnya jadi mau main warnet. Hmm. Di game apapun, usahakan jadi bisnis. Mantap itu, berarti nanti yang kayak menjual-jual item-item juga bisa ya? Bisa itu kan sebagai kita di bagian ketiga gitu. Jadi Oh, membantu oke. item menjual gitu. Oh, kita menjualkan Nah, juga kita gitu ya? dapat untungnya kayak 10% dari orang yang bayar gitu. Kayak Karena berbisnis. item di game itu pun bisa jutaan juga harganya kan? Bisa. Jadi Apalagi saya skin kan? Nah, banyak skin juga bisa jual ya kalau kita ya. kayak Mobile Legends tuh ada skin, kayak Ah, item bisa di gift, ah, bisa diisi diamond gitu. oke, oke, oke. Nah, kita kan tadi udah bicara terkait kayak mana latar belakang Juan bisa terjun ke e-sport. Setelah dari situ di SMA dan ini baru ikut turnamen ya. Di SMA tuh saya kayak e-sport tuh juga bukan tentang game itu bukan menyukai game aja, tapi saya Oke. bisa berkembang kayak membantu akun orang naik. Jadi Hmm. apa yang di dalam dunia game tuh saya pelajarin kayak membuat turnamen waktu di kelas 3 SMP, udah di pas libur naik tamat ke SMA tuh saya diajak teman saya membuat turnamen ada kurang lebih 3 sampai 5 turnamen. Oh, oke. Jadi di dalam turnamen itu saya udah tahu gimana cara sistem pembuatan turnamen, game-game sebagainya. Oh, Yang lebih banyak tuh turnamen Mobile Legend, kan. Di masuk kuliah, eh, peminat saya sebagai e-sport, jadi saya berkembang turnamennya tuh ikut-ikut turnamen dari daerah gitu kan. oke. Mengajak tim gimana di mana ikut turnamen tuh melawan saingan banyak tim. Hah? Jadi waktu di awal saya kuliah tuh lumayan pesertanya umum, lumayan berat kayak Dan saya itu menang, ada prestasi gak? prestasi itu dapat juara 3, juara 2, juara 1 susah itu saya dapatkan Oh, karena oke. lawannya saingan berkali gitu. Oh, ya, ya, ya. Jadi waktu kemarin tuh BEM mengadakan turnamen tuh saya pun diundang karena udah ada pengalaman membuat turnamen di daerah kan. Di BEM tuh kemarin itu perdana untuk membuat turnamen, jadi diajaklah sebagai divisi acara menyelenggarakan turnamen ya. Penyelenggaranya lah berarti ya. Iya, jadi waktu dari membentukkan sebuah turnamen tuh teman-teman saya karena agak takut pertama kali membuat turnamen kurang tahu, Karena belum jadi ada pengalaman yang jadi lainnya nggak ya. ada pengalaman. Oke. Jadi saya mempercayakan kita bisa nih membuat turnamen nih bakal banyak pesertanya gitu. Jadi awal Motivator, ya ya. kan? Oke, karena udah pernah sebelumnya. Iya, karena Oke. teman-teman pada takut ini sampai nggak juan sampai 10 tim itu kan, Nah, 8 tim ada cukup itu kan. Tenang aja, itu butuh proses. Kalau orang mendaftar turnamen tuh kadang-kadang udah udah misalnya penutupan pasti biasanya. ya udah penutupan baru Baru dia banyak. banyak ini ya. Awal pertama di pendaftaran 5 tim. Jadi 5 waktu tim. pas penutupan langsung boom naik ke 45 tim, itu pun masih ada yang mau minta daftar Mendaftar. lagi gitu. Jadi kan dari panitia kan targetnya cuma 32 tim kan, daripada panitia keteteran untuk next event nanti bakal didaftarkan dari VIP gitu. Berarti dari event yang udah dibuat dan itu sukses berarti ya. Alhamdulillah Kalau melihat sukses. jumlah pesertanya, jumlah tim yang ikut itu termasuk sukses berarti ya. Nah, kayak mana tujuan membagi waktunya? Itu kan sebagai penyelenggara tim tentu itu ada waktu sendiri untuk main situ. Di samping itu Juan kuliah. Iya. Nah, di samping itu di luar tentu Juan pun juga pasti belajar mengasah skill juga pasti ada kan ya. Nah, itu kan seharian tuh gimana tuh cara Juan memanage waktunya? Kalau saya memanage waktu itu kayak akademik, saya Senin sampai Jumat tuh palingan waktu untuk main game tuh malam aja. Kalau nggak malam Berapa jam? kurang lebih 2 sampai 3 jam itu saya udah bosan kali untuk 2 main. sampai 3 jam satu hari dia udah bosan. Enggak dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi main game Dota. Enggak. Ya, bagusnya itu kayak gitu. 2 jam, 3 jam istirahat, nanti lakukan yang lain. Bukan dari jam 7 sampai jam 3 malam. Iya kan? Betul ya? Iya, betul. Oke. Terus. Untuk mengadakan turnamen tuh kan
kita mengadakan turnamen nggak ngambil jam akademik kayak hari Sabtu Minggu untuk Oh, memang adakan hari libur turnamen ya yang ya kita hari ambil ya. libur. Oke. Kita nggak mau juga ngambil ke waktu akademik karena lebih penting akademik daripada game gitu. Lebih penting akademik daripada game. Ingat itu baik-baik. Bukan game yang diutamakan. Kalau kayak gini, orang tua itu bisa mensupport dengan baik. Tapi kalau orang tua dihasut untuk beli ini itu tujuannya game, nah itu nggak boleh. Oke, terus. Jadi orang tua dulu sempat mikir game-game untuk apa game, tapi Oke. waktu orang tahu perkembangan saya tentang game itu kayak saya udah bisa menghasilkan uang dari game, kayak turnamen kemarin tuh memang ada yang saya hasilkan sendiri gitu kan. Saya ngadakan turnamen, saya bisa orang dari peserta dapat untung, saya pun dapat untung. Jadi kemarin tuh saya menyelenggarakan turnamen dari Caltex Riau Esport udah 12 turnamen, ini jalan ke 13 untuk hari Oh, Minggu. udah ini besoknya ada lagi ya. Iya, Itu setiap yang minggu, 13. ya setiap minggu kalau ada event yang saya diberikan dari mentor dari developer Mobile Legends, saya ngadakan turnamennya tiap minggu. Oh, tunggu. Berarti itu developer Mobile Legends-nya kontak kamu langsung. Kalau kita ada event ini silakan diadakan gitu. Atau gimana mereka bisa sampai langsung kontak kamu untuk mengadakan pelaksanaan event tersebut? Saya ini kan sebagai MSL itu Mountain Student Leader. Apa? Mountain Student Mountain Leader. Student Leader, Nah, oke. jadi di Indonesia ini ada beberapa Mountain Student Leader, kalau kurang lebih 230 mahasiswa yang sebagai Mountain Student Leader tuh. 230 se Indonesia dan kamu salah satunya. Saya salah satunya jadi perwakilan PCR. Perwakilan PCR. Iya. Itu prestasi. Nah, kayak gitu baru betul kita mengarahkan hobi kita dalam dunia game. Oke. Nah, setelah kamu dikontak dan segala macamnya, kamu laksanakan di PCR dan ikutilah segala kerumitan kayak mana membawa orang untuk ikut, mengajak untuk ini segala macam gitu ya. Apa permasalahan terbesarnya ketika kamu menyelenggarakan turnamen? Saya menyelenggarakan turnamen tuh yang kendala pertama itu tentang live streaming. Live streaming ini kan karena diadakan online aja. Kalau misalnya offline cuman satu tempat, alhamdulillah nggak ada bakal kendala lah. Paling kalau untuk peserta bakal dijelasin sebelum acara langsung kayak technical meeting nanti bakal Oke, diada. technical meeting. Dijelaskan gimana cara ikut turnamen, sistemnya dan sebagainya. Kalau keadaan online ini yang susah untuk turnamen tuh live streamingnya nanti untuk penonton biar bisa lihat lebih Melihat bagus. juga ya. Nanti kadang-kadang yang saya kan nggak bisa ikut turnamen karena saya yang mau buat turnamen gitu. Tuh, penyelenggaranya ya. Ya penyelenggaranya. Jadi jaringan tuh kayak misalnya nggak stabil, live streaming nanti yang dilihat orang tuh nanti terputus-putus, Berarti jadi itu memang kendala ya. faktor-faktor X, Y, Z-nya lah dalam sebuah turnamen itu memang jadi kendala ya untuk ini. Bukan dari mengumpulkan orang-orang yang bisa membantu jual atau mengumpulkan ini itu nggak masalah sejauh ini ya. Kalau dalam untuk peserta saya nggak memasang sebuah pembayaran untuk registrasi karena Oh, gratis ya. karena CRE itu Caltex Rio Esport tuh untuk mengembangkan dunia esport Mobile Legends. Jadi saya nggak memaksa untuk mengikuti, tapi yang mau berkembang dalam dunia game, mari join Berarti di menjadi sini. wadah untuk mereka ini menyalurkan hobinya di jalan yang benar. Iya. Nah, itu gunanya Caltech Rio Esport. Tujuannya itu bukan untuk mengadakan main game bersama-sama enggak, tapi menjadi wadah untuk mereka yang karena kan setiap mahasiswa ini punya hobi dan minatnya masing-masing ya, Jon, ya. Ada yang memang hobinya berjualan, dia kan entrepreneur. Ada yang hobinya mereka berolahraga, bisa bersepak bola. Tapi untuk mereka yang hobinya game, main game, nah biar itu terarah dan mereka tahu, oh kedepannya itu kalau kita fokus di sini itu gini. Nah, salah satunya itu membuat wadah untuk turnamen. Iya. Benar ya? Itu yang bagus. Nah, kalau misalnya turnamen kamu mendalami ini tamat dari PCR itu bakal fokus di sini juga atau kamu ada yang rencana lain nih? Ini jadi sampingan, saya akan masuk ke perusahaan ini atau segala macam itu gimana? Karena dari saya udah cerita juga sama development Mobile Legends itu dari Montun. Saya kan baru dikontrak setahun nih, kan setiap mahasiswa itu kan dikontrak setahun, nanti di mana perkembangannya nanti bakal di hadiahkan, misalnya kalau kerja kamu bagus
bakal ada hadiah sampingannya gitu. Oh, Jadi karena berarti selama setahun ini bakal di-review ya? bakal ada review. Oh, gitu. Karena saya masih semester 6 nih, setahun lagi kan alhamdulillah insya Allah Masih ada wisuda ya? Oh ya, gitu. kayak amin. Juga tepat Jadi waktu. udah sebagai alumni tanya kakak mentor di bagian development Mobile Legends, bisa aja kamu melanjutin sebagai MSL dengan syarat kamu dalam setahun ini gimana perkembangannya bagus atau tidaknya gitu. Jadi udah diceritakanlah perkembangan dari kampus kita ini Politeknik Altus Riau untuk peminat dalam e-sport Mobile Legends tuh lumayan banyak Lumayan banyak dibanding ya? kampus lain itu Mobile kan. Legend ya? Jadi Oke. waktu saya awal mentoring apa MSL ini, pada teman-teman yang lain kan ada 100 MSL yang daftar, kurang lebih segitu. Jadi yang keterima waktu angkatan saya tuh 18 orang MSL. 18 orang. Jadi waktu udah diceritakan dari MSL dari kampus saya ini, peminat kampus ini dari semua MSL Hmm? lumayan banyak. Jadi untuk awal-awal kayak misalnya teman-teman kemarin MSL kan 4 tim. Jadi kan dari PCR nih kemarin tuh waktu awal dibuat aja 20 tim Udah gitu. 20 tim. Iya, Berarti itu udah memang antusiasmenya udah cukup tinggi ya. iya. Dan itu memang di tahun yang sama. Di Atau udah cross year itu di pelaksanaan. acara pertama tuh mungkin di acara terakhir kan orang ngira kan acara pertama ini bakal bener atau enggak rupanya Oh, kan. mereka pasti melihat di turnamen yang pertama ya. Iya, Bagaimana ke depannya keberlangsungannya pasti mereka bercermin ke yang pertama iya. ya. Dan itu alhamdulillah sukses. Alhamdulillah Berarti ya tidak sukses. menutup kemungkinan kalau ini akan lanjut terus kan ke Lanjut depannya kan. terus. Oke. Di PCR sendiri gimana? Apa support dari PCR untuk Juan sejauh ini? Apakah ini udah bisa jadi mungkin kayak apa kelompokan mahasiswa gitu atau sebagainya gimana? Insya Allah dari peminat e-sport ML ini kan dari teman-teman untuk mengembangkan sebuah UKM gitu, unit kerja UKM mahasiswa betul gitu kan. betul. Jadi untuk berkembang di UKM ini butuh proses lah gimana peminat dari PCR ini. Teman-teman support gimana berkembangnya PCR, di mana perkembangan menjadi UKM. Untuk perkembangan itu insya Allah secepatnya jadi UKM nih, biar Oh, oke. kita tuh saling enak. Misalnya ada turnamen kan, kalau selama ini kan saya ngadakan turnamen saya sendiri Sesti, gitu. oke. Jadi Ya, untuk ya, 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 teman-teman ya. yang ngadakan turnamen Dibantu tuh sama kemahasiswaan lah itu harapannya dibantu. gitu ya. Pak Satria mohon bantuannya untuk mensupport teman kita Juan ini karena prestasinya nggak main-main itu Pak. Nanti kalau itu di manage itu bisa jadi salah satu yang membanggakan PCR juga Pak untuk di sisi selain akademik Pak ya, selain yang tapi memang kita rekrut pasti ada rule atau peraturan ya kalau untuk apa kalau memang ini mau fokus di e-sport ini tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan biar dia nggak seolah orang mandangnya jadinya oh ini UKM-nya main game nih ngapain ini diikuti gitu kan. Ya, waktu pertama saya membuat turnamen di CRI ini kan Katex Riau Esport tuh saya nggak mematokkan player nih harus bisa untuk mengikuti apa game turnamen nih. Jadi kayak turnamen Sabtu Minggu, jangan karena ikut e-sport Mobile Legends nih tugas-tugas kayak teman-teman lalai gitu. Jadi Betul. kayak nggak memaksa untuk turnamen. Jadi sebelum waktu awal saya ngadakan turnamen tuh udah saya ingatin teman-teman jangan memaksa ikut turnamen jika ada tugas-tugas yang lebih banyak gitu. Pentingkan tugas teman dulu gitu ya. Pentingkan tugas daripada turnamen itu juga poin penting untuk mahasiswa sekarang. Nah karena kalau sekarang itu kan mereka capek kuliah pelampiasannya pasti ke game pasti ke sana semua kan ininya kan capek dan ngegame nanti ngegamenya dari jam 8 malam tuh sampai paginya tidur 2 jam pas bangun-bangun telat nah, telat nanti bilangnya maaf Pak telat nah kan itu aja drama mahasiswa sekarang kan Iya. nah, kita harapan kita biar nggak sampai kayak gitu kan mahasiswa sekarang ini. Heeh. Oke, nah ini mungkin pertanyaan yang terakhir dan juga saya penasaran nih, gimana nanti cara Juan memberi pandangan entah itu sama orang tua, kerabat, atau keluarga Juan terkait dengan e-sport ini tuh bukan sesuatu hal yang harus dihindari loh, tapi yang harus diterima dan memang kalau kita serius itu kedepannya juga ada masa depan yang lebih jelas juga dibanding harus menganggur dan meminta-minta segala macam gitu. Gimana pandangan Juan? Saya menceritakan tentang pengalaman saya dulu sempat orang tua nggak
memikir apa tuh game. Jadi saya sering kena marah. Jadi saya sendiri membuktikan bahwa game itu nggak menentukan bisa salah dari orangnya. Jadi gimana cara orang tuh bisa mengolah tentang game kayak dari sayanya kan. Jadi dari game tuh kan saya nggak mengeluarkan uang tapi Betul. menguntungkan saya sendiri. Gimana Oke. bisa untung dari game itu. Jadi untuk memanage sesuatu itu tergantung teman-teman gimana cara untuk mengambil keputusan untuk bermain game. Jadi jangan berpatokan game tuh main terus untuk kayak misal Mobile Legends kan rank itu main terus. Kapan-kapan kan bisa juga teman-teman untuk main rank Mobile Legends. Jadi jangan jangan apa game itu main terus mungkin orang-orang sekitar orang tua teman-teman yang punya apa kan bakal kena eh, diceramain oleh orang tuanya karena itu perbuatan buruk juga karena main sering-sering. Jadi dari saya sendiri itu saya udah pandai memanage waktu gimana cara menguntungkan dari game itu dan sebagainya dan orang tua pun percaya itu Support mungkin ya. dari prestasi kamu kan. Jadi orang tua nggak maksa gimana cara perkembangan. Alhamdulillah sekarang saya udah terima sebagai MSL mengadakan turnamen itu MSL, dan oke. orang tua pun ada senangnya juga mengadakan turnamen itu karena udah punya prestasi sendiri. Oke, sip. Nah, itu dia pandangan dari Juan untuk terkait gimana menyikapi e-sport di saat ini gitu. Karena memang e-sport ini eh, dia itu bersinggungan dengan permainan kan. Karena kalau kita salah persepsi, tidak memahami secara lanjut yang namanya permainan pasti melalaikan kita dari apa yang menjadi kewajiban kita saat ini gitu. Nah, untuk adik-adik yang baru, nah yang akan mendaftar saat ini PCR juga sedang membuka jalur nih, jalur minat bakat. Nah, di mana jalur minat bakat ini juga termasuk e-sport di dalamnya. Nah, kalau misalnya adik-adik memiliki prestasi seperti Juan, entah itu pernah menyelenggarakan turnamen, menang suatu perlombaan, atau mungkin pernah ikut tim besar, nah itu bisa jadi keuntungan untuk adik-adik bisa mendaftar di PCR gitu melalui jalur minat bakat. Nah, selain itu keuntungannya bisa mendapatkan diskon dan lebih lanjutnya lagi bisa ada dilihat di PMB PCR CID. Selain jalur minat bakat, kita juga membuka jalur lainnya seperti UMPCR 2, jalur fast track dan juga jalur minat bakat yang tadi. Oke, itu aja Juan. Terima kasih banyak sudah datang dan juga sharing gimana dunia e-sport, gimana kamu menjalankan turnamen dan memberikan tips kepada adik-adik sekalian, teman-teman sekalian terkait bermain game di saat kuliah. Semoga apa yang disampaikan Juan bisa dipahami dengan baik dan kita bisa ambil hikmah dari kebaikan. Oke, terima kasih Juan. Ya, terima kasih Pencara Koner.